Bumi Sentosa berdiri pada tahun 2005 di Jawa Tengah sebagai usaha kecil produksi furnitur berbahan rotan. Awalnya, fokus pada pasar lokal, perusahaan ini berkembang pesat karena kualitas produk yang konsisten, desain inovatif, dan kepedulian terhadap lingkungan. Ekspansi ke pasar internasional dimulai pada tahun 2012 dengan menembus pasar Eropa, Amerika Utara, dan Asia Tenggara. Seiring dengan perkembangan bisnis, perusahaan membangun dan memperluas jejaring pemasoknya ke berbagai wilayah di Indonesia seperti Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Sebagai bagian dari strategi pemasarannya, PT Bumi Sentosa secara konsisten menonjolkan citra merek yang ramah lingkungan atau eco-friendly. Seluruh bahan baku yang digunakan dinyatakan berasal dari sumber yang bersertifikat lingkungan. Citra ini menjadi keunggulan kompetitif utama perusahaan, khususnya di pasar ekspor yang semakin menuntut transparansi dalam rantai pasok dan praktik bisnis yang berkelanjutan. Selama 2 dekade terakhir, PT Bumi Sentosa telah membangun reputasi yang solid di industri. Hal ini tercermin dari rata-rata pertumbuhan penjualan tahunan sebesar 12%, di mana kontribusi ekspor terhadap total pendapatan mencapai 40%. Perusahaan juga memberikan dampak sosial dengan memperkerjakan lebih dari 1.200 karyawan tetap. Di bidang tanggung jawab sosial, perusahaan Corporate Social Responsibility, PT Bumi Sentosa aktif dalam berbagai program, termasuk pelatihan bagi pengrajin lokal dan program konservasi rotan. Di balik berbagai pencapaian tersebut, perusahaan menyimpan sebuah kerentanan strategis, yaitu ketergantungan yang tinggi pada satu pemasok utama, PT Rotan Jaya, yang memasok sekitar 70% dari total kebutuhan bahan baku. Selain itu, proses audit yang dilakukan terhadap pemasok selama ini lebih berfokus pada aspek kualitas produk dan kurang mencakup audit yang komprehensif terhadap aspek keberlanjutan serta etika dalam proses pengambilan bahan baku. Meskipun belum terungkap ke publik, titik ini lemah. Ini berpotensi tinggi untuk memicu krisis reputasi di masa depan. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Silakan. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya tidak akan bertele-tele. Setelah kita ketahui bahwa perusahaan kita itu dalam keadaan genting, mulai dari laporan lembaga swadaya masyarakat mengenai bahwa pemasok utama kita itu sudah viral, mulai dari tagar boikot Bumi Sentosa. Nah, trending ini telah booming di media sosial, mulai dari distributor menunda pesanan dan juga modal karyawan yang menurun drastis. Di sini kita sadari bahwa kita sedang menghadapi risiko reputasi, operasional, hingga keuangan secara bersamaan. Maka dari itu, dengan adanya acara hari ini, rapat hari ini, kita harus menilai kondisi perusahaan secara menyeluruh, memutuskan langkah strategi, dan juga menentukan prioritas tindakan. Maka dari itu, mulai dari Bu Devi, mari mulai dari laporan tim pemasaran, bagaimana situasi dari sisi publik dan juga media sosial. Baik, Pak Fauzan. Jadi situasinya cukup serius. Engagement media sosial meningkat sekitar 300%, akan tetapi 95% itu isinya itu komentar negatif. Tagar boikot Bumi Sentosa sudah tersebar luas. Kemudian penjualan kuartal depan bisa turun sekitar 40-50% jika tren ini berlanjut. Distributor utama pun menunda kontrak. Kemudian beberapa buyer ekspor mulai mempertimbangkan pembatalan kontrak. Selain itu, reputasi brand yang sudah dibangun selama 20 tahun ini bisa terancam hilang hanya dalam beberapa hari saja. Bu Bibit, bagaimana dengan kondisi keuangan? Baik, ini data keuangan perusahaan kita saat ini. Bisa dilihat. Bisa dilihat
dilihat dari data yang saya berikan, arus kas perusahaan kita bulan depan diproyeksikan negatif. Nah, jika dana darurat sebesar kurang lebih 1,5 miliar rupiah tidak segera disiapkan, ada kemungkinan perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban penting seperti pembayaran gaji dan kebutuhan operasional. Nah, sebagai langkah strategi, anggaran untuk kampanye public relation perlu dipertimbangkan untuk dikurangi atau disesuaikan sementara waktu. Lalu bagaimana dampak pada produksi, Bapak? Baik, Bapak. Izinkan saya selaku manajer produksi untuk menyampaikan kondisi yang ada. Kalau kontrak dengan PT Rotan Jaya kita putus, produksi bisa turun sekitar 30%. Untuk mencari pemasok baru tidak bisa langsung karena harus melalui proses audit dan juga trial order. Yang mana proses audit dan trial order ini memakan waktu 2-3 bulan. Jadi kalau kita langsung mengganti saat ini, resikonya adalah gangguan pada produksi, begitu. Kemudian untuk Bu Lia, bagaimana dengan situasi pada internal karyawan? Pak, kami tim dari SDM mendeteksi tingkat kecemasan yang tinggi itu di antara karyawan terkait isu PHK gitu. Karena dampaknya sudah terlihat pada moral dan berisiko menurunkan produktivitas gitu. Untuk mencegah eskalasi menjadi konflik, saya usulkan untuk segera mengeluarkan komunikasi yang jelas itu dan meyakinkan dari pimpinan. Kita usulkan mengambil alih narasi. Saya usulkan konferensi pers dalam 48 jam. Pak Fauzan, Anda perlu tampil langsung menyampaikan permintaan maaf kepada publik secara tulus dan juga menjelaskan langkah perbaikan yang akan kita lakukan. Selain itu, kampanye Bumi Sentosa berbenah untuk menunjukkan proses audit pemasok yang berkelanjutan walaupun anggarannya besar. Ibu Depi, saya mengerti urgensinya, tapi kita harus realistis. Anggaran maksimal untuk langkah komunikasi ini hanya 300 juta. Jika melebihi itu, keuangan kita akan semakin tertekan. Baik Bu Pipit, dengan 300 juta kita fokus pada konferensi pers profesional yang mana pembuatan video dokumentasi singkat dan juga mikro influencer. Strategi ini masih cukup berdampak, bukan? Saya setuju, konferensi pers itu penting. Tapi menurut saya, kita juga harus tunjukin bukti nyata. Jadi, saya usulkan kontrak dengan PT Rotan Jaya kita putus hari ini juga. Lalu, dalam seminggu ke depan, kita lakukan audit mendadak ke semua pemasok lain. Dan mulai aktif cari 3 calon pemasok baru yang sudah punya sertifikat internasional. Jadi, dengan begitu, publik bisa lihat kalau kita itu benar-benar serius dan juga berkomitmen. Saya sependapat dengan Bu Bapak. Untuk mengatasi kecemasan internal, saya mengusulkan agar kita segera mengadakan town hall pada besok pagi. Pak Fauzan, partisipasi Bapak akan sangat krusial. Kami membutuhkan Bapak untuk berbicara langsung kepada seluruh karyawan karena manfaatnya di antara lain satu, untuk menjalankan situasi perusahaan dengan transparan. Yang kedua, menegaskan komitmen manajemen bahwa prioritas utama adalah melindungi lapangan kerja. Yang terakhir adalah menyampaikan langkah-langkah perbaikan yang akan diambil gitu oleh kita dan terutama oleh Bapak Fauzan. Di sisi lain, saya akan menyiapkan sebuah Q&A sheet untuk para manajer lini. Dokumen ini akan memastikan mereka memiliki panduan yang konsisten dan akurat dalam menangani pertanyaan dari timnya. Baik, jadi prioritas kita itu komunikasi publik melalui konferensi pers dan juga video dokumentasi, kemudian audit rantai pasok, serta komunikasi internal dengan town hall. Tetapi efisiensi anggaran tetap diterapkan. Sekarang kita bicara soal biaya relevan. Apakah kita tetap bertahan atau hentikan operasi sementara? Bertahan artinya divisi 3,5 miliar. Tapi jika menghentikan operasi, kita kehilangan pasar dan karyawan terampil. Nah, dari sisi jangka panjang, mungkin bertahan lebih relevan. Stop operasi tentunya akan merusak citra. Kemudian bertahan dengan perbaikan justru bisa membalikan persepsi publik. Jika stop operasi berarti restart produksi selama 3-6 bulan dan kemungkinan buyer pindah ke kompetitor. Bu Bapak, menghentikan rencana ini akan mencegah terjadinya PHK massal dan gejolak internal di karyawan gitu.
Di sisi lain, mempertahankan status quo merupakan opsi yang lebih rendah risikonya, baik dari aspek sosial, perusahaan maupun sustainability bisnis jangka panjang. Baik, bisa saya simpulkan bahwa kita tetap mempertahankan operasi, namun dengan efisiensi ketat dan juga langkah penyelamatan yang segera. Baik, untuk itu mari kita rangkum bahwa keputusan rapat yang pertama, konferensi pers dalam 48 jam, saya tampil langsung dan juga anggaran maksimal 300 juta. Yang kedua, putus kontrak PT Rotan Jaya hari ini, audit pemasok lain, dan kita pencarian pemasok baru segera dilakukan. Yang ketiga, town hall meeting besok pagi bersama semua karyawan. Yang keempat, efisien non produksi sebesar 200 juta. Yang kelima, evaluasi rapat setiap Jumat sampai krisis terkendali. Yang keenam, keputusan strategi terkait operasi, kita tetap mempertahankan operasi namun dengan efisiensi ketat dan juga langkah penyelamatan yang segera. Kemudian stop operasi sementara yang dianggap terlalu merugikan baik finansial, reputasi maupun moral karyawan. Bagaimana? Apakah semuanya sepakat? Sepakat, Pak. Terima kasih semuanya. Waktunya sempit, tanggung jawabnya besar. Mari segera jalankan semua langkah sesuai keputusan rapat. Demikian rapat saya tutup. Mari semuanya. Mari Pak. Dari kegiatan yang telah dilakukan tadi, maka kami mendapatkan solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi krisis di PT Bumi Sentosa. Ada dua solusi, yaitu solusi jangka pendek dan solusi jangka panjang. Untuk solusi jangka pendek, yang pertama adalah melakukan konferensi pers. Dengan mengadakan konferensi pers dalam 48 jam untuk meminta maaf dan menjelaskan langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi krisis anggaran yang dialokasikan untuk konferensi pers adalah 300 juta. Yang kedua adalah town hall meeting. Mengadakan town hall meeting pada besok hari untuk menenangkan karyawan dan meningkatkan moral. Yang ketiga, melakukan audit pemasok. Dengan melakukan audit semua pemasok untuk memastikan kepatuhan dan transparansi. Yang kedua ada solusi jangka panjang. Yang pertamanya adalah mencari pemasok baru yang dapat memenuhi standar perusahaan dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Yang kedua adalah meningkatkan pengawasan. Dengan meningkatkan pengawasan terhadap pemasok dan memastikan bahwa semua pemasok mematuhi peraturan. Yang ketiga, meningkatkan komunikasi. Dengan melakukan hal ini, maka komunikasi dengan karyawan, pelanggan, dan stakeholder dapat meningkatkan kepercayaan dan transparansi. Yang keempat, efisiensi anggaran. Melakukan efisiensi anggaran untuk menghemat biaya dan meningkatkan efisiensi perusahaan. Untuk tanggung jawab dari setiap peran adalah yang pertama direktur. Direktur bertugas untuk memimpin konferensi pers dan town hall meeting serta memastikan bahwa semua keputusan yang diambil dijalankan dengan baik. Yang kedua ada manajer pemasaran, yaitu bertugas mengatur konferensi pers dan kampanye pemulihan reputasi. Yang ketiga ada manajemen produksi, mencari pemasok baru dan memastikan bahwa produksi dapat berjalan dengan lancar. Yang keempat ada manajer sumber daya manusia, yaitu mengatur town hall meeting dan meningkatkan komunikasi dengan karyawan. Yang kelima, manajer keuangan bertugas untuk menghitung efisiensi anggaran dan memastikan bahwa perusahaan memiliki cukup dana untuk menjalankan operasional.